kewajiban kita sebagai umat muslim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tentunya Bapak Ketua DKM, yang terhormat para pengurus DKM Muslimin Ikhwan, para orang tua kami sesepuh, dan orang-orang yang ada di Masjid Nurul Ikhwan, jamaah Masjid Nurul Ikhwan. Izinkan pada kesempatan ini kami mewakili Ustaz Rifki. Kalau beliau kan sudah pernah dulu kan udah pernah pamit dulu. Jadi sebelumnya di sekolah tinggi Muhammad Muhammad Nasir itu ada beberapa tahapan sebelum kita keluar ke masjid. Jadi kita melewati beberapa tahap. Yang pertama itu tahun pertama kita dididik di PESMA, pesantren mahasiswa. Nah, itu kita betul-betul jadi tidak pegang HP. Selama 2 tahun itu kita tidak pegang HP, hanya diberikan waktu kalau ada waktu libur untuk menelpon keluarga. Nah, selebihnya tidak ada. Kita diajarkan pelajaran-pelajaran diniyah, kemudian menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Selama 2 tahun kita dididik di pesantren mahasiswa. Kemudian 2 tahun berikutnya lagi itu baru kita keluar ke masjid-masjid. Nah, sebelum saya ke sini, saya di Mustika Jaya. Saya di sini kan kurang lebih 1 tahun Pak ya. Ya, sebelumnya saya di Mustika Jaya berdua dengan teman di sana. Nah, karena kemarin ada program yang karena di kampus kita kan ada program pengembangan masyarakat Islam sama komunikasi penyiaran Islam, karena yang komunikasi penyiaran Islam itu ditempatkan di asrama pada semester 7 kemarin. Nah, jadi saya dipanggil sama saudara ke sini, diajak ke sini. Jadi saya di Masjid Lama mencari pengganti adik kelas, kemudian saya ke sini karena beliau nyari-nyari waktu pengganti, nggak ada yang mau kesini gitu. Mungkin karena kalian kayaknya di sini agak seram-seram sedikit. Jadi saya awalnya juga gitu Pak, pas saya masuk di sini juga agak-agak ini Pak. Saya agak ada bagaimana gitu. Kalian pas saya masuk sini lihat ini kayaknya agak beda dengan di Dewan Dakwah. Jadi pas lama-lama ternyata Masya Allah di tempat ini saya banyak sekali mengambil pelajaran. Kebersamaan bapak-bapak di sini itu berbeda sekali Mas di masjid saya seperti di Mustika Jaya. Nah, kalau di sini apalagi yang bapak-bapak yang sedang olahraga, berenang, setiap dan apalagi Pak Haji aja kalau berenang selalu ajakan. Nah, tentunya ini semuanya pengalaman seperti ini, Masya Allah, ini tidak kami dapatkan di bangku kuliah, tapi di tempat ini justru kami banyak belajar bahwa ternyata kehidupan di masyarakat itu seperti ini. Jadi ketika kami diterjunkan di medan yang lebih sulit lagi, kami sudah mulai terbiasa.
sudah tidak terlalu kaget karena kita selama 2 tahun sudah mulai bisa dengan berbau dengan masyarakat. Jamaah dan Allah, sekali lagi saya banyak sekali mengucapkan terima kasih karena tempat ini bagi saya bukan hanya sekedar masjid, tapi ini adalah rumah saya. Walaupun keluarga saya jauh di Sulawesi sana, tapi kekeluargaan di tempat ini, masya Allah, sangat luar biasa. Saya sangat merasakan betapa hangatnya menjadi bagian keluarga besar Masjid Ridwan. Saya sangat bersyukur bisa bertemu jamaah Masjid Ridwan yang begitu luar biasa. Saya sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan orang-orang baik di tempat ini. Doa ibu saya ketika saya ingat betul ketika awal-awal saya berangkat ke kampus Wadi Pemuda Muhammad Nasir, doanya semoga di sana kamu selalu berhubungan dengan dan saya rasakan betul. Saya setiap kali di tempat tamu itu saya masya Allah selalu berhubungan dengan orang-orang baik. Alhamdulillah semuanya tentunya doa dari orang tua kami juga. Selama belajar dari seperti itu Muhammad Nasir, kemudian ketika sudah selesai dan alhamdulillah tanggal 19 besok kami akan diberangkatkan ke kalau saya di Bukit Tinggi, itu kayaknya akan berlama di Jalan Damai. Kalau seperti mungkin masih ada berlama sih. Tapi kalau sebelumnya saya memang minta di yang betul-betul berlama, karena kan waktu ada ketika selama 1 bulan itu saya ditempatkan di Papua Barat. Jadi saya merasa di sana saya merasakan betul bagaimana orang-orang di sana itu sangat membutuhkan seorang tadi. Dan di sana di tempat kerja saya kemarin hanya beberapa orang saja. Jadinya hanya 1 orang kalau saya. Ya hanya 1 orang. Satu dari SPND alumni itu putra Papua asli. Kemudian yang satunya dari Pantan yang dikenal oleh Sasaro. Itu hanya 2 orang di sana. Nah, makanya kemarin pas isi perjalanan saya itu mengisi pengen ditempatkan di Papua lagi. Tadi benar-benar saya ditempatkan di Bukit Tinggi. Mungkin itu yang terbaik bagi saya, karena belum tentu pilihan kita itu yang benar-benar terbaik. Itu barangkali yang Allah sudah tetapkan itulah yang terbaik. Makanya salinglah bahwa prinsipnya dimanapun kita didapatkan, insya Allah bismillah itu yang terbaik. Makanya sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada jamaah, kepada para pengurus yang sudah menerima kami di sini, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kehilangan atau mungkin kekurangan selama kami di tempat ini. Ada akhlak kami yang kurang baik, untuk kata kami yang mungkin menjadikan bapak sekalian merasa kurang enak. Kami mohon dimaafkan, dan kami juga memohon kepada bapak doakan kami semoga Allah mudahkan perjalanan kami, dimudahkan di tempat kami yang baru ini. Amin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, Mas Riki mau ini enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apalagi bilang Allah. Tadi terima kasih sudah, kemudian mohon maaf sudah. Mungkin itu yang bisa kami ucapkan, karena kami tidak bisa membalas kebaikan yang lebih besar atas kebaikan yang sudah Bapak-bapak berikan kepada kami selama di sini. Selain ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan yang lebih banyak, karena kalau kita mengharap kebaikan atau balasan dari manusia cuma secuil sedikit, Pak. Jadi kita mengharap kebaikan itu cukup dari Allah saja, dan kebaikan terbesar nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik adalah jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, itu surga Aden yang di bawahnya mengalir air surga. Mudah-mudahan kita semua bapak-bapak jamaah semua termasuk orang-orang yang kelak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebetulnya saya ini mau minta maaf kepada bapak-bapak semua. Kadang ketika khususnya ingin maju menjadi imam itu agak berat, karena kalau saya ngajak pribadi kepada diri saya sendiri itu kayaknya belum pantas buat maju ke depan itu. Karena kalau lagi sholat aja kadang-kadang tiba-tiba nangis gak kerasa gitu, Pak. Kayaknya saya ini selama di sini banyak dosa, sudah memimpin imam di depan jamaah semua, sedangkan saya pribadi masih banyak kurangnya, masih banyak kesalahannya. Tetapi kita tidak bisa melakukan hal yang umum lain kecuali dua. Yang pertama, ar-roja, mengharap amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-khauf, kita ada rasa takut kepada Allah akan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Itu yang bisa kita harapkan. Yang pertama ar-roja, mengharap kepada Allah. Yang kedua al-khauf, itu yang bisa kita harapkan. Kadang pas maju itu saya suka sedih juga, Pak. Kayaknya kurang pantas itu saya maju di sini. Tapi mudah-mudahan itu yang bisa kami berikan kepada jemaah sekalian. Pasti nanti ada, insya Allah ada penggantinya. Setelah kami pergi, ditugaskan ke tempat masing-masing. Saya di Riau, Ismail di Bukit Tinggi. Nanti insya Allah ada yang menggantikan di sini, membersamai jemaah sekalian. Mudah-mudahan nanti yang menggantikan bisa lebih baik. Amin. Amin. Kemudian yang terakhir, mungkin kami akan mengutip salah satu hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya ada di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah sebab cinta karena Allah. Dan itu yang kami harapkan. Orang tua kami, abi kami sendiri mengajarkan, setiap kita berjalan, setiap kita melalui fase kehidupan di SD, SMP, SMA, di STID ataupun di masyarakat, itu termasuk orang-orang yang sudah menjadi bagian dari kehidupan. Dan tidak ada lain yang diharapkan orang yang kita ketemui, orang yang selama hidup bersama kita, mudah-mudahan itu menjadi
orang-orang yang kelak menjadi saudara kita di surganya Allah. Dan ini hadis ini menjadi penguat ketika seseorang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan jaminan, mendapatkan naungan di hari kiamat. Mudah-mudahan itu yang bisa kita harapkan dan semoga itu Allah kabulkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala apa yang sudah diberikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Semoga jamaah Masjidul Ikhwan terus menjaga persaudaraan, terus menjaga kebersamaan, terus menjaga yang paling penting ini Pak, menjaga niat dan ikhlas. Itu yang lebih penting, karena walaupun sebanyak apapun amalan yang dilakukan, ketika niat dan ikhlasnya itu bermasalah, itu akan berpengaruh kepada amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit, mungkin mohon maaf mungkin dari saya untuk maju ke depan. Jadi orang tua kita, perwakilan dari jamaah, untuk menyampaikan sedikit dari jamaah serta pengurus. Jangan dinilai isinya yang jelas, kita akan persaudaraan, kita harapkan kembali dan selalu mengingat. Mudah-mudahan 2 tahun tidak lama bisa mungkin silaturahmi ke Masjid Nurul Iman yang saya tunggu insyaAllah berdua selepasnya mungkin di perjalanan koordinasi yang sementara setibanya mungkin 2 tahun, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dan mungkin kita bisa bersalam-salaman karena kita berpasangan Mas Rizky dan Mas Ismail, dan sambil terakhir mungkin foto bersama. Dipersilakan Pak Haji Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita perpanjang lebar, cuman saya terus terang dalam waktu 2 tahun ini hanya bisa menyetorkan 2 surat, berarti hanya 1 tahun 1 surat. Demikian, terima kasih Mas Rifki sudah memberikan warna yang lain dibandingkan dengan ustaz-ustaz sebelumnya. Kemudian saya juga berpesan kepada para asatidz yang dari Dewan Dakwah untuk mahasiswa yang dikirim ke masjid ini, selain bisa mengajarkan kami, yang biar bisa berolahraga. Itu kemarin Mas Ahyo saya tanya, bisa olahraga apa? Bulu tangkis bisa, renang nggak bisa. Nah, nanti diajarin ada Pak Toto yang ngajarin sama Umocin. Karena dengan olahraga itu terus terang kita bisa sehat, pikiran kita bisa sehat, dan terlalu berpositif thinking ya, itu yang utama. Tidak ada niat-niat yang kurang dari. Juga kemarin saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Abah Nanang yang sudah menyambut kita dalam rangka pelepasan Mas Ismail dan Mas Rifki. Tapi tadi bilang bisik-bisik ke saya, Pak, masa ada perpisahan sih? Kayak ini hanya sementara aja. Jadi banyak kopi ya, jangan lupa nih, banyak kopi juga dibawa di sana. Itu menjadi kenang-kenangan terindah bagi ustadz-ustadz muda kita. Nah, kemudian ternyata salah satu jamaah kita di masjid ini ada juga yang narkoba seperti Mas Rifki, yaitu atau
Karena itu mungkin menjadi penerus di masjid kita. Kita yang senior ini akan menyerahkan estafet kepemimpinan juga anak muda. Ya, dari Mas Ato ini jadi single fighter nih, Mas Ato ada temannya ya. Nanti lebih banyak untuk ke depan, untuk memimpin sholat nanti, baik sholat rawatib ataupun nanti sholat di bulan Ramadan. Demikian, terima kasih banyak Mas Riki, Mas Ismail. Walaupun target saya target pribadi tidak tercapai, paling tidak saya tahu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa foto? Ini kurang bagus kalau foto. Ini video ini. Salaman. Jangan nangis. Itu bukan nangis itu. Silakan. Ayo. Nah, ini bocil-bocil duluan. Salaman dulu dapat foto. Kita di sini aja. Berangkat ke badak. Ayo foto-foto. Ayo Pak, berapa? Ayo foto.